Oke, Oke. alhamdulillah. Halo, Halo, masuk halo, suara halo. saya? Ya, betul masuk. Ya, jelas ya suara saya. Ya, jelas, jelas, jelas. Uh, Oke. Oke, kita mulai. Oke, oke. Selamat datang teman-teman yang sudah join di live pada sore hari ini. Eh, Dengerin info. Eh, Mohon maaf apabila ada keterlambatan karena ada beberapa apa namanya ya? Ya sesuatu yang tidak kita rencanakan tetapi sekali lagi mohon maaf. Terus sebelum kita mulai kita akan bukan dulu. Selamat sore teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga baik-baik saja. Oke, pada sore hari ini saya selaku moderator pada acara psikoedukasi dengan tema dampak kesehatan mental pada pengungsi akibat bencana. Yang akan diisi oleh moderator atau yang akan diisi oleh narasumber kita sore hari ini yaitu Mas Jonathan yaitu mahasiswa aktif dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang dan saya sebagai moderator pada sore hari ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Yayang Mahardika, sama seperti Mas Tan, yaitu berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Oke, mungkin gitu aja pembukaannya ya untuk Ya. tema dan untuk Oke, Mas saya. selanjutnya Terima mungkin kasih. ya sama-sama Mas. Ya, Gimana Mas kabarnya kira-kira hari ini? Alhamdulillah Mas sehat sentosa Mas. Ya, ya seperti yang disampaikan oleh Mas yang tadi, mohon maaf untuk keterlambatan waktunya karena ada berbagai hal yang ya bukan rencana kita tapi nggak tahu kenapa tadi kok Iya betul. ya ada gangguan aja gitu. Susah untuk masuk dalam live Instagram hari ini. Ya, tapi ucap syukur juga bahwa saat ini sudah bisa ini ya, sudah bisa melaksanakan psikoedukasi untuk memenuhi tugas psikologi klinis saya, yaitu dalam live IG hari ini. Dan pada hari ini, materi nanti yang akan saya sampaikan adalah dampak kesehatan mental pada pengungsi akibat bencana. Seperti itu Mas Yayang, apakah langsung dimulai saja atau bagaimana? Oke, terima kasih Mas sudah menyampaikan jelas info tentang tema kita pada hari ini. Ya mungkin tanpa basa-basi atau tanpa menunggu waktu lama lagi, kita untuk mempersingkat waktu kita, mungkin langsung saja Mas bisa dimulai untuk materi atau untuk pengisi acara pada sore hari. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Yayang buat pembukaannya yang sangat mantap pada sore hari ini. Ya, ya pada hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa temanya adalah dampak kesehatan mental pada pengungsi akibat bencana. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai dampak kesehatan mental pada pengungsi karena bencana ya, mungkin kita ya, uh, dengan bencana sudah familiar ya. Apa itu bencana itu mungkin sebagian besar dari kita sudah mengerti apa itu bencana. Tapi saya akan membawakan ini dengan pengertian bencana pada awalnya. Nah, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu dalam kehidupan masyarakat. Nah, bencana itu sendiri ya seperti kita tahu bisa disebabkan oleh karena alam, karena non alam, ataupun juga manusia itu sendiri yang nantinya akan mengakibatkan atau menimbulkan, kalau mungkin bencana alam bisa menimbulkan korban jiwa, terus kerusakan lingkungan, dan juga kerugian harta bagi masyarakat yang mengalaminya. Dan ada hal lain juga dari peristiwa bencana itu tersebut, yaitu adanya dampak dari kesehatan mental bagi masyarakat yang mungkin mengalami bencana itu sendiri. Nah, ketika terjadi bencana, ya pasti ada kerusakan itu sudah pasti terjadi ya. Mungkin ada rumah yang hancur, gedung-gedung tinggi yang apa ya, yang roboh, terus infrastruktur jalan yang rusak. Itu mungkin sudah hal yang wajar terjadi ketika bencana. Begitu juga
setelah bencana berlalu juga akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Ya, seperti banyaknya pengungsi yang akan kehilangan moral ataupun materi, dan bahkan hingga terganggunya kesehatan mental mereka karena adanya tekanan yang mereka hadapi. Nah, ketika pasca terjadinya sebuah bencana, kondisi para pengungsi yang seperti kita tahu ya, kalau kita mengalami sebuah bencana pasti akan sangat rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental karena sebuah tekanan yang ada di dalam kehidupan kita gitu. Tapi bagaimana cara untuk kita menghilangkan dampak kesehatan mental itu juga bisa kita lakukan, yang nanti kita juga akan bahas bersama-sama. Dan mereka pun juga pasti akan merasakan keputusasaan ya, bagaimana mereka akan melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya karena adanya bencana yang mereka hadapi. Mungkin seperti itu Mas untuk sebuah penjelasan mengenai bencana itu sendiri. Ya. Iya, terima Apakah kasih Mas. masih ada di sini? Gabung. Ya, masih ada. Apakah suara saya terdengar, Mas? Ya, Mas, masuk Halo? Mas. Ya, ya. Oke. Oke, terima kasih Mas atas penjelasannya sedikit tentang pengertian bencana. Jadi dari yang Mas Nathan tadi sampaikan, jadi bencana itu tidak hanya merenggut harta benda saja, Ya, benar Mas. tetapi eh, bisa merenggut karir seseorang atau mungkin bisa merenggut jiwa seseorang atau mungkin nyawa seseorang sekalipun, dan pastinya itu akan meninggalkan bekas apa namanya ya, traumatik atau mungkin sesuatu yang apa namanya yang menimbulkan efek-efek yang besar banget gitu buat Ya, diri benar Mas. atau gitu. Oke Mas, kira-kira selanjutnya mungkin Mas mau bahas apa lagi? Ya, mungkin sedikit cerita ya mengenai bencana ini. Mungkin siapa sih dari kita yang tidak merasakan sebuah bencana? Itu entah banjir, entah gempa, ataupun bencana-bencana yang lainnya. Ya, kalau saya sedikit cerita ya. Dulu ketika waktu saya TK itu juga pernah mengalami sebuah bencana. Waktu itu saya masih tinggal di Jawa Tengah ya, tepatnya di Klaten. Nah, saat itu ada sebuah bencana yaitu gempa bumi yang dulu sempat ramai, itu yang apa namanya, yang gempa bumi yang katanya isunya bahwa tsunami-nya sudah sampai di Jogja itu. Nah, itu ya bagi saya sebuah bencana yang mungkin bisa menjadi sebuah trauma sendiri terhadap saya. Ya karena apa? Karena ketika bencana itu terjadi, kondisi di keluarga saya itu berpencar semua. Jadi saat itu saya dan ibu saya ada di rumah, bapak saya ada di kota Malang yang beda kota dengan saya, dan kemudian nenek saya ada di pasar ya. Ya gimana lagi sebagai anak ya, biasanya ya ya kalau nggak takut ya nggak mungkin dong ketika sudah mendengar ada tsunami, akan ada banjir besar ya. Ketika kita sudah melihat kayak bencana banjir gitu ya pasti kaku. Kalau kalau saya sebagai anak pasti takut ya karena hal itu bisa menyebabkan hal trauma, dan itu sampai saat ini pun kadang kalau keinget masa lalu itu juga kadang kayak takut sendiri ketika mendengar ada sebuah bencana seperti itu Mas. Atau Mas Yayan juga pernah mengalami bencana yang nantinya bisa menimbulkan sebuah efek buat Mas Yayang gitu? Oke, mungkin ya saya juga akan memaparkan sedikit atau menceritakan sedikit ya, gimana sih bencana yang pernah saya alami gitu. Jadi singkat cerita, sebelum saya berada di Malang, saya sebelumnya tinggal di salah satu pelosok ibu kota ataupun salah satu daerah di Jakarta. Di Jakarta pasti terkenalnya dengan banjir, Ya, kan ya. banjir. Jadi rumah saya itu jadi nggak luput terkena banjir walaupun itu rumahnya udah di dalam asrama sekalipun gitu kan. Walaupun di sekelilingnya terdapat banyak sekali apa namanya atau mungkin lebar banget buat got-got atau saluran airnya gitu. Jadi waktu pernah salah satu banjir terbesar itu kalau nggak salah itu pas kelas berapa? Kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP gitu. Ya. Sekitaran tahun 2014 atau 2015.
pernah itu hujan besar banget sampai 2-3 hari nggak ada namanya berhenti sekalipun. Jadi pas kita keluar air udah sepinggang, air udah seperut. Kadang ada di daerah lain Jakarta itu di mana sampai ketinggiannya itu sampai 1 meter, sampai dada orang dewasa. Wah, Jadi jadi kenapa juga ya? itu yang saya rasakan yang pertama apa ya? Yang pertama itu takut banget sih. Mm-mm. Kenapa? Karena pas waktu itu hujan belum berhenti gitu kan. Takutnya air naik, naik, naik sampai bisa menenggelamkan rumah-rumah di sekitar saya. Jadi yang paling saya takutkan itu. Jadi pas waktu itu barang-barang di dalam rumah itu udah diamankan semua, terus tinggal keluarga aja. Jadi ada salah satu rumah tangga yang memiliki rumahnya ya agak besar, ada lantai duanya. Jadi kita bisa mengungsi ke situ sambil menunggu hujan reda atau mungkin menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan di rumah. Jadi waktu itu juga sempat kepikiran, kadang kalau mau keluar rumah pas badai besar atau pas waktunya musim hujan, itu kadang kepikiran kok masih di luar gitu kan. Waduh gimana ya nanti di rumah ya? Waduh gimana ya nanti misalnya banjir di rumah, entah ada cuma ada mama aja atau dengan adik-adik atau dengan ayah gitu kan. Ya. Jadi agak was-was gitu. Walaupun cuma banjir aja, walaupun cuma air aja yang terjadi. Oke, mungkin ya segitulah cerita singkat dari apa namanya bencana ya dari kita Ya. berdua. Mungkin selanjutnya mungkin saya mau bertanya nih Mas, gimana sih dampak kesehatan mental dari pasca korban bencana itu tadi? Misalnya, apakah ada ciri-ciri atau mungkin ada faktor-faktor yang terlihat gitu, untuk dari yang bisa kita pelajari? Oke, Mas. Ya, berbicara mengenai dampak kesehatan mental itu sendiri ya, Mas ya. Ya, kesehatan mental itu kalau terganggu terus-menerus itu akan mengakibatkan penyakit mental lainnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan tadi mengenai pengalaman kita menghadapi sebuah bencana ya. Di situ tadi ada sebuah kegelisahan, ada depresi, ada trauma. Ya, itu merupakan salah satu contoh dampak kesehatan mental yang eh, akan terjadi buat orang yang mengalami bencana ataupun para pengungsi yang eh, merupakan korban bencana seperti itu. Tapi permasalahan kesehatan mental pasca bencana ini juga perlu diperhatikan secara menyeluruh dan perlu adanya pengendalian. Mengapa? Karena jika tidak ada hal ini itu yang dimaksudkan adalah penanganan secara menyeluruh dan pengendalian tadi, maka akan ada dampak yang serius terhadap seluruh aspek kesejahteraan kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat yang mengalami sebuah bencana tersebut. Secara khususnya adalah bagaimana kondisi dampak kesehatan mental mereka. Seperti itu, Mas. Ya, contohnya itu tadi trauma, kegelisahan, depresi itu merupakan contoh dari kesehatan mental yang terganggu atau gangguan kesehatan mental seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi tadi sudah termasuk jadi ya kita ya, walaupun trauma sedikit-sedikit, walaupun kepikiran atau was-was sedikit itu mungkin apa namanya ya, langkah awalnya menuju pada gangguan mental itu tadi. Halo Mas Nathan? Ya, halo. Apakah ada Ya. gangguan, Mas? Sepertinya ini tadi sempat bilang. Oke, alhamdulillah. Apakah suara saya masih jelas Mas? Ya, masih masih aman. Oke, siap, siap. Mungkin saya ulang ya. Ya. Jadi salah satu gangguan tadi yang Mas sebutkan itu saya dengar adalah traumatik atau Ya. meninggalkan kegelisahan tersendiri. Jadi yang telah kita alami sebelumnya tentang bencana-bencana, entah Mas Nathan dengan bencana tsunami-nya atau saya dengan bencana banjirnya, itu jadi langkah awal atau awal mula munculnya kesehatan mental yang tidak baik gitu ya. Jadi Ya, benar. Itu bisa menimbulkan kondisi oke, mental yang kurang baik. ya terima kasih.
Mungkin selanjutnya Mas, saya mau bertanya nih, gimana sih melihat dari para korban dari bencana tersebut, apakah mereka kita bisa melihat apakah mereka itu bisa apa namanya ya? Namanya kegelisahan atau mungkin kita bisa melihat secara tidak langsung atau secara kasat mata tentang bagaimana mereka itu terlihat seperti atau mungkin gimana ya? Agak ribet kayaknya bahasanya. Ini Mungkin saya mengenali apa ya para pengungsi yang terganggu atau tidaknya mengenai kondisi mental mereka mungkin seperti itu Mas. nah, iya gitu Mas. Maaf Oh sebelumnya kalau meribut. ya ya untuk mengetahui atau mengenali kondisi mental ya buat para pengungsi ada atau tidaknya dalam kehidupan mereka itu uh, sebenarnya bisa dilihat dari mereka sendiri-sendiri karena apa ya untuk dapat mengenali terganggu atau tidaknya itu um, gimana ya kalau kita bisa berinteraksi dengan orang-orang tersebut juga itu bisa kita mengenalinya secara langsung gitu. Nah tapi juga ini ada dari Maslow dan Middleman ya Mas ya, itu salah satu ahli psikolog juga. Nah, dia mengatakan bahwa manifestasi mental yang sehat secara psikologis itu tercemin dari 11 dimensi kesehatan mental. Nah, itu bisa digunakan untuk melihat bagaimana kondisi mental para pengungsi itu tersebut, Mas. Jadi di sini ada 11 dimensi kesehatan. Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu ya, Mas ya. Nah, yang pertama adalah rasa aman yang memadai. Ya namanya pengungsi ketika mengalami sebuah bencana, pasti yang dialami pertama adalah hilangnya rasa aman. Ya, dari hilangnya rasa aman itu membuat para pengungsi akan apa ya, akan tertekan, akan memiliki tekanan yang serius dalam diri mereka. Karena hal itu juga yang bisa menjadi faktor ya karena mereka sudah khawatir, sudah merasa tertekan itu bisa menimbulkan uh, gangguan kesehatan mental bagi mereka. Dengan begitu, pemenuhan rasa aman bagi pengungsi dapat dilakukan dengan cara memberi jaminan bagi kehidupan hidup mereka. Maksudnya adalah pemenuhan secara jasmani, dukungan mengenai pekerjaan. Ya, mengapa ada dukungan mengenai pekerjaan juga? Mungkin banyak dari mereka yang mengalami bencana ini hilang pekerjaannya ya. Mungkin kalau banjir menyerang sawah gitu ya, sudah para petani pasti akan kehilangan pekerjaan mereka. Ini Betul juga kan? bagi apa ya bagi pemerintah ataupun bagi kita juga harus memberikan dukungan mengenai pekerjaan supaya mereka akan timbul rasa aman bagi mereka ya. Apakah suara saya masih terdengar? Iya, masih jelas Mas. Oke. Alhamdulillah mantap. Yang kedua adalah kemampuan menilai diri sendiri yang memadai. Ya, dari poin tersebut dijelaskan seperti ini. Pengungsi membutuhkan perasaan bahwa mereka masih mempunyai potensi untuk bisa mengubah keadaan hidup mereka yang diakibatkan karena terjadinya bencana. Ya. Jadi ketika pengungsi akan mengalami hal ini ya, mereka itu harus memiliki potensi. Potensi itu harus dimiliki dalam kehidupan mereka dan mereka harus memiliki rasa itu karena ketika mereka memiliki perasaan bahwa mereka itu mampu dan memiliki potensi maka mereka akan mengurangi rasa tertekan mereka dan itu akan menimbulkan dampak positif bagi kehidupan mereka juga. Nah, selanjutnya untuk dimensi bagaimana melihat apakah para pengungsi terganggu kondisi mentalnya atau tidak bisa dilihat dari poin berikut ini, yaitu memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Yang maksudnya adalah pengungsi saat setelah bencana itu terjadi, mereka harus memiliki ikatan emosional bersama dengan pengungsi-pengungsi lainnya. Nah, itu bisa membentuk persaudaraan atau persahabatan. Nah, hal ini juga memberikan dampak positif kepada sesama pengungsi lainnya, serta mampu mengontrol perasaan negatif. Dengan begitu, ketika mereka sudah membentuk hal-hal emosional ini dengan pengungsi lainnya, mereka juga akan bisa saling share cerita mereka, mereka bisa saling menguatkan, dan itu nanti juga
akan membantu mengontrol perasaan negatif mereka. Yang poin selanjutnya adalah mempunyai kontak yang efisien dengan realitas. Nah, maksudnya adalah pengungsi juga harus terhindar dari fantasi atau halusinasi yang berlebihan. Mengapa? Karena ketika para pengungsi tersebut berhalusinasi terlalu berlebihan, mereka akan semakin khawatir dengan apa yang mereka alami saat itu. Dan itu juga akan timbul lagi rasa kecewa dan mereka juga akan merasa gagal dan mungkin bisa merasa bahwa mereka tidak berharga lagi seperti itu. Nah, poin berikutnya adalah keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskan. Seperti yang ada di poin pertama tadi, ketika pengungsi berada dalam sebuah posko ya, mungkin mereka yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu juga salah satu termasuk dalam pewujudan rasa aman bagi mereka. Karena apa ya? Karena pengungsi ketika kebutuhan jasmaninya terpenuhi, pasti mereka juga akan merasa aman. Karena ya sudah, berarti kehidupan mereka untuk selanjutnya itu bisa dipastikan mereka masih bisa makan, mereka masih bisa menikmati waktu istirahat karena adanya tempat untuk mereka berteduh, berlindung seperti itu. Nah, untuk poin yang ke-9 adalah poin yang keberapa? Bukan ya, bukan 9. Poin yang ke-6, mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar. Ya, pengungsi juga harus memiliki tujuan dan keinginan tentang kehidupan setelah mereka mengalami sebuah bencana. Nah, hal ini jika mereka lakukan, bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan mengalami suatu gangguan kesehatan mental. Karena apa? Karena mereka bisa berpikir secara positif mengenai kehidupan mereka selanjutnya dengan mempunyai tujuan dan keinginan-keinginan yang sudah mereka rencanakan ketika mereka mengalami sebuah bencana. Selanjutnya adalah kepribadian yang utuh dan konsisten. Pengungsi juga harus bisa mengembangkan diri dengan lingkungan baru di tempat pengungsian. Nah, maksudnya mengembangkan dirinya adalah mereka tidak boleh untuk hanya pasrah saja dengan keadaan, tapi mereka tidaknya bisa mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Maksudnya dari sebelumnya adalah ketika mereka mengalami sebuah bencana, ya mungkin mereka mengalami sebuah tekanan ataupun trauma. Nah, bagaimana cara mereka untuk mengembangkan diri mereka untuk mengatasi hal-hal tersebut? Karena dengan mereka bisa mengembangkan diri mereka, mereka akan bisa bangkit dari dampak buruk bencana yang mereka alami. Nah, selanjutnya adalah memiliki tujuan hidup yang wajar. Nah, pengungsi baik itu dewasa ataupun anak-anak harus sama-sama mempunyai tujuan dalam hidup mereka. Ya, tujuan ini sama dengan yang tadi ya, agar mereka bisa menata kehidupan mereka ke depannya. Bagaimana yang akan mereka alami selanjutnya, mereka bisa mempersiapkannya dengan baik juga. Ya, poin yang ke-9, kemampuan belajar dari pengalaman. Nah, ini hal yang sangat baik ya, karena apa? Ketika pengungsi bisa beradaptasi dengan pengalamannya, dengan lingkungannya yang saat ini terjadi, kemampuan ini berguna untuk memperkuat mental mereka. Semisal di ke depan, hari kedepannya mereka juga akan mengalami bencana itu lagi ataupun bencana yang lain, mereka sudah siap dengan mental mereka, sudah siap dalam penanganan hal-hal yang lainnya juga. Poin yang ke-10 adalah kemampuan memuaskan tuntutan kelompok. Ya, maksud dari poin ini adalah ya, pengungsi harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di kelompok itu. Bagaimana mereka sama-sama menjalani kehidupan mereka. Karena ketika mereka bisa membaur, mereka juga akan mendapatkan dampak positif dari apa yang mereka jalani saat itu juga. Dan yang poin terakhir dari dimensi ini adalah mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya. Nah, di sini diharapkan bahwa pengungsi itu mampu untuk saling menghargai tentang perbedaan budaya yang ada di dalam pengungsian tersebut. Ya pasti biasanya kalau dalam pengungsian ya mungkin hanya satu kelompok saja yang mungkin sama gitu. Tapi setidaknya semisal nanti ada yang berbeda, itu harus bisa saling menghargai. Karena apa? Ketika mereka tidak bisa menghargai,
mereka akan mendapatkan sebuah konflik yang baru. Nah, dan konflik baru itu tadi juga bisa menambah tekanan mereka dari yang sebelumnya hanya, ya bukan hanya ya, maksudnya mereka tadi mengalami sebuah tekanan karena bencana dan sekarang ditambahi karena tekanan adanya perbedaan konflik dan perbedaan budaya yang menyebabkan konflik. Nah, itu nanti juga bisa menyebabkan gangguan mental pada mereka. Nah, dari ke-11 dimensi ini tadi, ini juga bisa merupakan tips bagi mereka juga yang mengalami sebuah bencana ataupun uh, belum mengalami untuk persiapan saja, itu juga bisa karena pemenuhan hal-hal ini tadi